potensi adalah salah satu hal yang dilihat wanita dalam mencari pasangan. Gimana cara yang membedakan laki-laki yang potensial dan yang tidak? Jadi yang dilihat adalah bagaimana cara memperlakukan orang lain, ya kan? Orang yang punya potensi bertanggung jawab tentu dia punya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya, punya rasa tanggung jawab terhadap pendidikan kalau masih sekolah, punya rasa tanggung jawab terhadap orang tuanya, ya kan? Nah itu sudah suatu gambaran dan itu bisa dilihat, tidak sulit. Menurut ayah tidak sulit itu. Oke, itu ciri dari orang yang bertanggung jawab ya. Yeah. Tapi kalau orang yang potensial misalnya di karirnya, karena merasa wah saya kalau misalnya mencari pasangan saya pengen yang dia potensial nanti kedepannya sukses gitu. Kan ada yang begitu, ada lah maksudnya. Iya. Supaya merasa aman kan biasanya kan. Ya potensial nomor satu tentu pendidikan, punya pendidikan yang cukup. Ya kan, paling tidak setara lah dengan apa yang menjadi harapan kita gitu kan. Satu itu. Kemudian yang kedua punya cita-cita. Orang kalau tidak punya cita-cita tidak mungkin bisa maju. Jarak pandangnya jauh kalau aku bilangnya. Ya, punya cita-cita ya, punya apa namanya, artinya dia melihat, dia punya visi. Jadi bukan yang dipikir yang sekarang doang gitu maksudnya. Iya. Jadi punya cita-cita gitu kan. Kemudian di samping itu juga tidak hanya menghayal, dia punya aktivitas-aktivitas yang mendukung dia untuk menjadi orang yang maju, menjadi orang yang sukses. Punya perencanaan dan juga kegigihan untuk mencapai visinya tersebut gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya cuma punya visi yang panjang banyak juga kan, hampir semua orang lah punya. Tapi dikerjain apa enggak gitu kan masalahnya kan. Iya, visi itu meskipun semua orang biasa disebut sebagai mimpi, tidak berarti mimpi di siang bolong. Jadi harus orang yang punya mimpi tapi mimpinya itu direncanakan gitu loh. Kita berkomunikasi terus pasangan kita punya mimpi misalnya gitu. Tapi kita lihat kayaknya dia nggak melakukan apa-apa nih, cuman mimpi-mimpi aja gitu ya. Ya. Itu gimana? Ya itu berarti cuman sekedar istilahnya di wawasan aja. Angan-angan kalau. Angan-angan ya, angan-angan. Bisa punya ini, punya itu, kita nanti tinggal di sana, angin surga. Dan itu kelihatan. Orang kalau selalu bicaranya angin surga terus, itu berarti dia biasanya tidak punya visi. Nggak di backup dengan aksi yang yang sesuai. Biasanya kalau orang omongannya terlalu besar gitu ya. Ya indah-indah terus yang dibicarakan, yang indah-indah terus itu biasanya begitu. Dan sukses dalam kehidupan tuh jangan hanya berpikir masalah uang. Ya hidupnya bahagia, bisa saling memberi dengan keluar dengan pasangan hidupnya, bisa saling mendukung. Ya itu sukses dia. Jadi balik lagi kalau misalnya ingin melihat potensial calon pasangan, ya lihat aksinya juga gitu ya. Perencanaan dan aksinya gitu ya. Dua punya rencana, punya rencana. Jadi dia punya mimpi dan dia punya rencana untuk mencapai mimpi itu. Sama aksinya kan? Iya pasti ya. Terutama bekalnya dulu. Jadi mimpinya ini tapi bekalnya misalnya lain, itu kan tidak bisa. Sesuai dengan bekalnya. Ya sudah itu. Jangan melawan bakat berarti kalau gitu. Apa gimana? Bukan bakat. Bekal itu belum tentu bakat. Jadi artinya misalnya tadi seperti ayah kasih contoh tadi kan. Kalau memang dia hobinya itu mempelajari tentang mesin mobil, ya yang mimpinya sekitar itu aja lah. Jangan mimpi yang lain gitu. Soalnya banyak juga kan orang misalnya, wah saya sebenarnya senangnya ini nih. Tapi abis itu denger dari temennya, wah saya bisnis belut sawah, miliarder saya sekarang. Jadi pengen ke sana. Orang pindah boleh aja, enggak apa-apa, enggak salah. Asal pindahnya itu memang nanti dijalani benar dan arahnya itu memang tujuannya ke sana gitu loh. Jangan sibuk ngejar wanita, fokus kerja aja. Kalau kamu sukses pasti banyak yang mau. Ini adalah salah satu saran yang sering diutarakan oleh orang tua ke anaknya. Ternyata setelah kita tambah dewasa kita baru sadar bahwa saran ini ada benernya ternyata. Gimana menurut saya? Memperbaiki diri itu adalah hal yang penting. Setiap orang harus melakukan itu. Meskipun dia bukan untuk mencari pasangan sekalipun, dia tetap harus baik. Dalam konteks dia untuk mendapatkan jodoh yang sesuai dengan harapan dia, ya kan? Ya dia tetap memang harus memperbaiki diri, menjadi orang yang baik, yang berkualitas. Tapi jodoh itu tetap harus diusahakan gitu loh. Gitu ya? Iya, diusahakannya gimana? Ya punya berkenalan dengan orang, ya kan, memahami beberapa orang di sekitarnya dan sebagainya. Nanti dari itu siapa yang paling tepat buat kita, ya itu yang kita ambil kan gitu. Tapi diusahakan di sini gimana dulu nih maksudnya? Di Uber terus termasuk yang kayak setuju juga di Uber. Bukan di Uber, tapi diusahakan juga itu. Enggak.
Diusahakan di sini itu maksudnya tetap harus membuka diri. Oh. Membuka diri, bergaul gitu loh. Jadi tahu gitu loh. Berarti bukan di Uber di sini diusahakan ya? Bukan. Harus jelas soalnya nih. Ya. Kalau nggak disalah artikan nanti. Jadi ya udah membuka diri tetap. Membuka diri supaya punya wawasan yang luas gitu loh. Bukan hanya konsentrasi di satu orang aja gitu kan. Koneksi yang luas maksudnya. Iya, jadi membuka diri supaya komunikasi bisa luas, banyak teman. Nah lalu dari situ kita lihat mana yang kita cocok sama dia. Ya sudah, sambil mempersiapkan diri menjadi orang yang berkualitas. Karena kalau kita tidak berkualitas, lari-lari ke sana kemari juga nanti susah nyari orang yang mau gitu ya. Tidak ada orang yang mau sama kita gitu kan. Mungkin maksudnya zaman dulu itu orang tua ngomong kayak gitu ya, maksudnya udah kamu kejar aja nilai yang bagus, misalnya kuliah di tempat yang bagus, kerja yang bagus, daripada musingin misalnya pengen punya pasangan gitu. Karena kalau misalnya kita sukses ya banyak yang mendekat juga gitu loh maksudnya. Lebih banyak lah pilihannya gitu. Iya. Tapi ini perubahan zaman kan beda dulu sama sekarang. Nah, dulu tuh orang kan nikah sama tetangga. Iya kan? Jadi orang pandangannya cuma di sekitar situ-situ aja gitu. Jadi ya orang ya tidak ada lain kalau ini nanti pasti jodohnya sekitar sana. Orang seperti ini, ini jodohnya kira-kira sekitar sana satu gitu. Kampung gitu maksudnya. Iya. Di dalam kampung itu saling tetangganya yang sini kawin sama ini, yang sana kawin sama situ gitu, deket-deket aja gitu loh. Kalau sekarang kan orang kan terbuka gitu kan. Jangkauannya luas lah. Jangkauannya luas sehingga banyak orang yang bingung. Akhirnya dia mau mencari gimana nih, takut dapet atau gimana gitu kan. Nah kalau sibuk dengan itu aja terus akhirnya apa? Akhirnya nilai dirinya tidak bisa naik juga. Kalau kita memperbaiki diri terus menerus, ya nanti kita lebih mudah dalam mencari pasangan. Betul. Lebih banyak pilihannya gitu ya maksudnya. Iya. Relationship adalah permainan yang penuh dengan intrik, manipulasi, perebutan kontrol, dan lain-lain. Kapan permainan ini bisa berakhir? Dan kita bisa mulai saling jujur dari hati ke hati? Atau memang harus ada kompromi yang terkadang menghalangi kita dari berkata jujur? Yang artinya permainan ini akan terus berjalan selamanya. Tidak ada orang yang persis sama dengan kita kan. Apalagi orang yang dilahirkan dari orang tua yang berbeda, apalagi dari kampung, dari daerah yang berbeda, dari kota berbeda, budaya yang berbeda gitu kan, pasti tidak ada orang yang persis sama dengan kita. Jadi kalau yang namanya kompromi itu tidak berarti kita itu seperti orang terjajah, merasa tertekan gitu. Tidak. Kompromi itu juga nikmat juga, ya kan, kalau sudah masuk dalam perkawinan. Ya, jadi ketika orang sudah serius menuju perkawinan, semuanya itu akan mulai menyesuaikan diri. Dan itu dengan ikhlas dilakukan. Orang ini kan mau menang-menangan ini kan ketika dia masih pacaran, masih kenalan-kenalan, ya kan. Tapi begitu dia sudah menikah, ya sudah, orang saling mendekat, ya kan, karena sudah membina rumah tangga. Idealnya begitu, idealnya. Ya kebanyakan memang begitu sih, kebanyakan begitu. Kebanyakan orang mau harus saling menyesuaikan. Dan itu biasa. Karena perbedaan, sekali lagi, perbedaan itu tidak ada orang yang tidak beda. Kamu tidak mau ada cari orang yang sama maksudnya. Iya, kamu cari orang yang persis sama dengan yang kamu maksud di kepala, yang ada di kepala kamu, itu tidak akan dapat. Tapi orang yang bisa saling mengerti itu yang dicari. Nah, itulah waktu awal-awal sebelum sampai ke hubungan yang serius, orang kan saling memahami satu sama lain. Bisa enggak kira-kira nih saling menyesuaikan? Ada orang yang berpikir, wah kayaknya enggak bisa nih. Ya sudah, putus, selesai gitu loh. Tapi ada orang yang berpikir bisa nih kita saling menyesuaikan. Ya udah bismillah lah, jalan nih. Berarti permainannya akan terus berjalan ya sampai selama-lamanya. Enggak, kamu ini menggunakan istilah-istilah seolah-olah pertentangan gitu loh. Ayah enggak sependapat gitu loh. Itu bukan pertentangan. Permainan kok pertentangan? Nah ya, kan permainan itu kan artinya bermain itu kan bertentangan berarti masing-masing. Iya, kamu kan, kamu kan memberikan gambaran itu ayah tidak sependapat gitu loh. Di dalam perkawinan itu tetap akan terjadi kompromi-kompromi. Kompromi-kompromi itu kan seringkali kan jalan tengah. Artinya yang satu mau ini, yang satu mau ini, udah kita ambil jalan tengah. Dan itu memang akan terjadi, sering terjadi. Jadi memang hubungan antar orang itu pasti ada perbedaan-perbedaan, dan ada orang yang sudah menjadi wataknya dia. Itu kan sulit diubah.
kalau sudah jadi watak. Karena sulit diubah ya akhirnya gimana ya, namanya kita sudah suami istri ya harus dicari jalan bagaimana yang ya kadang-kadang yang suaminya ngalah, kadang-kadang istrinya ngalah gitu. Meskipun nanti orang akan protes, oh istri biasanya tidak mau mengalah gitu kan, yang terkenal kan begitu. Ya mengalah yang seperti apa yang dimaksudkan? Kalau menurut ayah, sekeras apapun namanya orang sudah berumah tangga ya tetap akan terjadi kompromi-kompromi pasti. Dan kompromi itu kadang kita sebenarnya nggak mau juga kita lakuin juga tetap gitu kan? Kadang-kadang iya. Nah itu sebenarnya permainannya. Karena kita sebenarnya nggak mau. Ya kamu menggunakan istilah-istilah permainan ini itu kan yang ayah tidak terbiasa menggunakan istilah itu gitu loh. Ayah menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Padahal sebenarnya kita tidak mau misalnya gitu kan, tapi sudahlah. Ya sudahlah. Terkadang aku nggak tahu itu terlihat lebih pintar daripada ngaku tahu, padahal sebenarnya nggak tahu. Gimana menurut saya? Ya, jadi kan orang kalau tahunya sedikit, lebih baik dia bilang tidak tahu aja. Gitu ya? Kenapa? Ya karena kan lebih aman buat dia. Kalau dia tahunya sedikit lalu dia ngomong, orang akan mengetahui oh ini ngertinya cuma sedikit ini gitu. Apalagi kalau yang bertanya itu lebih pintar dari dia, paham tentang masalah itu kan. Jadi kalau kita tidak tahu benar-benar itu tidak usah ngomong. Jadi kalau ditanya misalnya kamu sudah pernah pergi ke satu tempat misalnya gitu kan, kita tahunya cuma sedikit aja, mungkin kita hanya mampir aja di situ, sehingga tidak banyak tahu. Kemudian kita mengatakan, oh iya saya pernah ke sana ini. Nanti ditanya sama dia kita tidak bisa menjawab. Malah makin bobrok lagi kelihatannya gitu ya. Dianggap sama orang wah ini orang cuman tong kosong, suka bluffing aja. Bicara besar gitu kan. Bisa jadi itu boleh juga orang beranggapan seperti itu. Boleh. Ironisnya begitu, tapi ternyata mengaku nggak tahu kadang bisa terlihat lebih pintar daripada orang yang ngakunya tahu tapi nggak tahu gitu. Ya, karena ada juga yang bilang katanya kalau kamu tahu sekalipun itu lebih baik kamu tidak bicara daripada kamu bicara. Apalagi kalau kamu tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu tapi berani bicara, ada. Ya kan? Tapi kalau menurut ayah ya kalau namanya hubungan yang baik yang cair itu, ya kan? Ya kita kalau memang kita tahu sedikit ya kita bilang kita tahu tapi sedikit. Nah jujur aja gitu ya. Jujur apa aja. adanya gitu ya. Dan itu tidak ada masalah. Orang biasanya mau menerima. Tapi kalau orang yang belum kenal banget itu yang bahaya ya. Kalau orang belum kenal banget atau orang yang misalnya lagi intens mengamati kita misalnya ya kan. Nah terus kita bilang bahwa kita tahu tapi ternyata kita tahunya cuma sedikit, dianggapnya kita kecewa. Pengetahuannya minim ini, wawasannya kurang gitu-gitu kan orang. Masa saya tanya ini jawabnya begini gitu kan. Langsung kecewa orang jadinya ya. Iya. Gimana cara menanggapi pujian kalau menurut saya? Pujian itu seringkali malah membuat kita malah jadi tidak bagus. Efeknya justru negatif seringkali. Meskipun ada pujian-pujian yang bagus. Misalnya pujian orang tua kepada anaknya yang berprestasi misalnya. Oh iya bagus kamu. Yang penting asal pujian itu secukupnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sering menerima pujian, itu kita bisa jadi orang yang sombong ya kan. Atau jadi orang yang tidak maju-maju karena merasa puas diri. Jadi kalau kita menerima pujian dari orang, ya kita terima kasih biasanya kan, mengucapkan terima kasih. Dan biasanya kalau orang muslim kan menjawab dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena orang mendapatkan keunggulan, mendapatkan sesuatu yang hebat itu adalah karena dapat rahmat dari Allah. Ya, gitu. Jadi ya alhamdulillah, terima kasih gitu ya. Iya. Kan kadang orang suka bingung juga kalau dipuji gimana membalasnya gitu. Iya. Kalau kita bilang alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah. Itu sudah cukup bagus. Sudah cukup gitu ya. Nah, kalau yang mendengar perkataan kita itu paham juga, jangan-jangan orang itu tidak ngerti maksudnya alhamdulillah itu apa. Alhamdulillah itu kan segala puji bagi Allah. Kalau ya memang saya memang hebat. Nah itu yang tidak boleh. Itu yang menonjolkan kemudian apalagi melengkapi informasi supaya kelihatan lebih hebat lagi. Ada orang yang begitu kan? Ada ya. Kan dibilang misalnya, oh Anda nih orangnya tepat waktu ya. Terus langsung kita jawab, oh ya saya tidak pernah terlambat. Saya selalu menepati janji dan tepat waktu gitu kan.
Ada kan orangnya begitu. Nah itu tidak nyaman malahan. Kurang baik gitu Kurang ya. Kurang baik gitu. Gimana cara menghadapi hinaan dari orang lain? Ya kita harus bijaksana melihat apa yang dia hinakan kepada kita ini betul terjadi pada diri kita enggak. Kita introspeksi dulu, ya kan? Kita introspeksi, kita lihat apakah kita ini memang betul seperti kata-kata yang dia ucapkan itu. Kalau kita layak dihina, ya kita memperbaiki diri. Emang ada orang yang layak dihina ya? Lah enggak, kalau misalnya orang melakukan perbuatan yang hina. Oh iya. Ya kan, misalnya orang misalnya sering mabuk-mabukan misalnya, mengganggu orang lain, ketentraman orang lain. Itu kan perbuatan yang hina itu. Nah, dia semua orang-orang ditegur misalnya, ya kan? Kasih tahu, kok perbuatan Anda ini mengganggu ketentraman lingkungan misalnya ini itu, ya kita jangan langsung marah. Loh, kenapa orang saya mabuk-mabuk sendiri kok? Gitu kan, ada orang yang begitu. Tapi itu kan kalau diingetin, bukan dihina. Kalau dihina kan, woi dasar pemabuk lo kan gitu. Itu ya, baru dihina namanya. Kalau dihina orang tidak boleh menghina orang. Ya, menghina orang lain tidak boleh sebetulnya. Iya pasti. Nah ya. Kita gimana cara menanggapi orang yang menghina kita gitu? Ya kita diam aja. Gitu ya. Gak perlu introspeksi. Kalau berulang-ulang kita tanya, sebenarnya ada apa Anda dengan saya gitu. Dikonfrontasi berarti? Enggak, ditanya lah. Ditanya. Jadi sebenarnya ini ada masalah apa antara Anda dengan saya gitu. Artinya kita tidak melakukan tapi sama dia dihina kita kan. Atau kalau misalnya kamu merasa bahwa orang itu merasa lebih kuasa kepada kita daripada diri kita, ya kita menghindar aja dari orang itu. Tinggalkan ya kan, dan kita tidak usah mendekat sama dia karena dia menghina sama kita kok. Tapi kita nggak perlu introspeksi diri terhadap hinaan, perlu ya? Ini tadi kan bicaranya kan menghina ya. Menghina itu kan artinya menyakiti perasaan kita kan. Betul. Nah, ya. Kamu bodoh gitu, tapi itu kita sakit hati misalnya bilang, bodoh kamu, sakit hati saya. Tapi pas di rumah mikir-mikir sama ngelihat nilai, ya emang benar bodoh sih gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Ya kan tadi ayah bilang itu introspeksi itu penting juga. Kalau ada orang menghina kita, kita introspeksi. Ini ada masalah apa dengan saya nih sehingga orang menghina saya gitu. Setelah introspeksi, ya kita memperbaiki diri kalau memang ada kekurangan. Tapi kalau kita tidak ada kekurangan apa-apa, ya sudah kita menghindar dari orang itu, menjauh dari orang itu. Itu akan yang paling baik itu daripada kita konfrontasi nanti sama dia kan. Terkadang meminjamkan uang bisa merusak pertemanan, apalagi kalau yang dipinjemin gak bertanggung jawab. Pertanyaannya, ketika teman kita kesulitan, haruskah kita menolongnya? Tapi kalau seandainya ditolong malah jadi resiko kehilangan teman buat kita. Kalau ajaran agama menganjurkan kita untuk menolong orang yang dalam kesulitan, asalkan orang itu benar-benar dalam kesulitan. Ya kan, kesatu itu. Kedua, kita yakin bahwa dia sebetulnya sudah usaha tapi dia tidak mampu mengatasi masalahnya. Kalau kita yakin itu ya kita tolong, namanya teman kok. Nah kita tolongnya kalau ayah pilih diberi aja. Oh gitu ya? Nah, bukan diutangi. Karena kalau diutangi ini kadang-kadang memang menyakitkan. Dia tidak bayar kita jadi sakit gitu kan. Tapi kalau dia datang lagi ya kita mesti tegas sama dia. Tolak gitu? Ya ditolak. Walaupun sangat kesulitan memang. Ya kalau dia misalnya terus-terusan kan dia ada apa dengan Anda ini? Kok bolak-balik kesulitan keuangan misalnya, atau ada masalah apa Anda tidak punya usaha atau ada masalah apa, tapi tetap kita memberikan anjuran-anjuran pada dia, misalnya pinjam kemana gitu kan. Jadi walaupun bisa merusak pertemanan, tetap harus kita tolong juga gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang datang, kita udah tahu, wah orang ini pasti tidak bertanggung jawab nih. Perasaan saya kuat mengatakan demikian misalnya. Dia minjem uang, tapi kita tahu dia emang beneran sulit gitu misalnya. Dikasih aja berarti, jangan dipinjemin. Dikasih aja. Jangan dipinjemin berarti. Iya. Kalau nggak punya uangnya. Kalau ini orang yang kita kenal baik ya, bukan orang yang tiba-tiba datang kan. Iya, kita kenal ya. Nah ya, kita kenal baik. Ya kita kasih aja. Kasih aja gitu ya. Walaupun kita tahu ini pasti tidak bertanggung jawab. Tapi kalau dikasih nggak ada pertanggung jawabannya sih. Kalau dikasih kan nggak apa-apa. Mendingan dikasih aja gitu ya. Iya. Ya emang biasanya begitu sih orang kalau misalnya minjam, misalnya nominalnya berapa 1 juta gitu misalnya. Ya udah kita kasih aja yang seikhlasnya kita gitu. Iya 500.000 kasih gitu. Udah ini saya kasih 100.000. Ya kalau 100.000 ya nggak ada artinya buat dia kan nanti. Dia butuhnya 1 juta ya kita kasih 500.000 misalnya gitu kan. Kalau dia tanya, ini saya kurang 500 gimana ya? Ya Anda silakan usaha lain. Supaya dia nanti suatu ketika dia sadar dan dia tidak bergantung kepada orang lain gitu.
Tapi bergantung pada orang lain itu memang ada beberapa orang yang itu sudah seperti sifat melekat di dirinya tuh. Ada beberapa orang yang begitu tuh. Itu bisa disadarin nggak kira-kira ya Pak? Hanya Tuhan yang bisa menyadarkan. Ya kalau kita bisa, kalau itu teman dekat sama kita ya kita kasih nasihat. Mungkin ada manfaatnya. Di samping kita membantu terus kita kasih tahu. Anda tidak bisa begini terus. Sudah usaha belum? Oh ya saya sudah usaha tapi tidak berhasil. Ya apa usahanya gitu loh. Kita bantu. Bantu berdiskusi gitu ya. Iya kita diskusikan sama dia gitu loh. Apalagi dalam situasi di mana orang mencari kerja juga sulit kan. Kan situasi seperti sekarang ini kan situasi yang sangat sulit. Banyak orang yang kesulitan ekonomi. Nah kalau pas dia teman kita ya dia mau minta bantuan kemana kalau tidak ke kita ya ke kita.